الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para habaib, para kiai, asatidzah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Midi bin Hiromejo. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar almarhum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus keluarga Ananda Haji Dedi Harjanto, kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang diberkahi Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri yang saleh dan salihah, yang sukses di dunia wal akhirah. Dan juga untuk ibunda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bahagiakan beliau, sehatkan beliau, dan selamatkan beliau di dunia wal akhirah. Dan juga untuk kita semua jamaah Majlis Baitul Ilmi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita, memberkahi umur kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak keturunan kita, memberkahi ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan hidup kita bahagia, tenang dan tentram di dunia wal akhirah. Segala hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan ta'lim bulan ini, saya ingin kembali mengulang dan menegaskan tentang beberapa cara yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk membuat harta kita menjadi harta yang berkah. Di dalam syariat Islam, ketika berkaitan dengan masalah harta, prinsip utamanya itu yang pertama adalah akad harus jelas. Itu yang pertama. Akad harus jelas. Tidak boleh ada akad yang samar-samar. Tidak boleh ada akad yang tidak jelas. Karena itu di kemudian hari akan membuka peluang terjadinya konflik, terjadinya perseteruan di antara kedua belah pihak. Namun dengan akad yang jelas, insya Allah kemungkinan konflik itu bisa dikurangi. Kemudian yang kedua, antaradin, saling ridha. Yang ketiga, tidak ada kezaliman dan penipuan. Nah, Buya kira 3 prinsip ini yang harus kita pegang manakala kita ingin harta kita menjadi berkah. Kemudian di antara cara-cara kita memberkahi harta kita, syariat Islam memberikan banyak cara. Di antaranya adalah dengan infak, kemudian dengan sedekah, atau juga dengan wakaf. Dan nanti secara singkat kita juga akan menyinggung dan membahas mengenai wasiat dan hadiah. Ini kembali kita bahas supaya pemahaman kita semakin mantap dan betul-betul menjadi prinsip di dalam kita mengelola dan mensyukuri harta yang diberikan Allah kepada kita. Jamaah rahimakumullah, yang pertama masalah infak. Infak ini balasannya di dalam Al-Quran luar biasa, yaitu 700 kali lipat. Namun 700 kali lipat ini para ulama mengatakan bukan hitungan matematis. Artinya kalau kita infak 1000,
dapatnya 700.000. Tidak begitu. Infak 1 juta dapat 700 juta. Tidak begitu. Makanya Buya ingin tegaskan, pemahaman sedekah atau infak yang keliru itu jangan seperti orang memancing ikan, menggunakan umpan yang kecil dengan harapan mendapat umpan atau mendapat hasil tangkapan yang besar. Ini kesalahan sedekah yang sangat-sangat fatal. Bersedekah motor karena pengen dapat mobil. Bersedekah 1 juta karena pengen dapat 100 juta umpamanya. Ini Buya ingin tegaskan, sedekah seperti ini adalah sedekah dengan pemahaman yang keliru dan sangat fatal. Tidak usah, artinya kita mentargetkan berapa yang kita ingin dapatkan. Ketika kita bersedekah, yakinlah bahwa Allah akan melipat gandakan keberkahan dari harta kita. Sudah cukup seperti itu. Tidak perlu diniatkan saya sedekah sepeda pengen dapat motor, saya pengen sedekah motor pengen dapat mobil. Jangan seperti itu. Kalau ada pemahaman sedekah begitu, jangan diikuti. Karena itu merusak niat orang sedekah. Sangat merusak. Seumpama orang bersedekah motor, ternyata dia dapatnya sepeda, dia akan kecewa dengan Allah. Dia sedekah 1 juta, ternyata target dia dapat 100 juta, dapatnya justru 500.000. Dia kecewa dengan Allah. Bukan semakin bersyukur, malah justru semakin kufur. Karena itu kita harus betul-betul jaga setiap sedekah kita, agar betul-betul niatnya itu atau pemahamannya itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang penting kita bayangkan bahwa 1 biji menjadi 700 biji. Sudah cukup seperti itu. 700 bijinya seperti apa? Wallahu a'lam. Nah, untuk meraih pahala itu, infak itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, infak itu harus bentuknya materi yang bernilai. Materi yang bernilai. Ini infak. Maksudnya materi bukan hanya uang, tetapi setiap benda yang bernilai. Kalau dalam bahasa fikihnya malun, harta begitu. Jadi kalau kita infak umpamanya nasi uduk, boleh nggak? Boleh, karena dia ada nilai manfaatnya dan bentuknya zahir. Betul? Saya mau infak air mineral 1 karton, boleh? Boleh. Nah, akadnya itu infak, jelas begitu. Makanya jangan saya mau nyumbang. Nyumbang bahasa apa ya nyumbang? Nyumbang itu bukan bahasa agama. Nyumbang bahasa masyarakat begitu. Kalau 17 Agustus saya nyumbang boleh, gitu ya. Kalau acara-acara yang di luar acara Islam kita bilang nyumbang boleh. Tapi kalau untuk urusan agama kita harus jelas akadnya. Saya mau infak. Nah, supaya pas akadnya, infak itu harus malun, harta, berarti dia bernilai dan bermanfaat. Saya mau infak umpamanya emas, boleh. Saya mau infak uang, boleh. Jadi jangan membayangkan infak itu hanya uang, tapi semua jenis materi yang bermanfaat dan bernilai boleh kita akadkan sebagai infak. Sampai sini jelas ya? Nah. Jadi harus bendanya ada, begitu. Saya infak sebotol air mineral, boleh nggak Pak? Boleh. Cuma ada syarat keduanya. Syarat keduanya mubah atau halal. Karena infak itu pengertiannya sarfu malin mubah, memberikan atau menyalurkan harta yang mubah, yang halal. Jadi kalau hartanya haram, boleh menipu timbangan misalkan, ya. Dari hasil tipu timbangan
dari hasil tipu penjualan, misalkan seperti yang beredar sekarang, ya. Maksudnya itu seperti makanan dicampur dengan bahan-bahan yang menipu, begitu ya. Atau korupsi. Kemudian dia sampaikan, diberikan umpamanya ke masjid. Dia bilang ini infak, begitu ya. Umpamanya ada orang datang ke masjid atau ke majelis taklim. Saya ada uang 2 miliar. Saya mau infak ke majelis ini, terima apa enggak? Terima enggak? 2 miliar. 2 miliar. Terima apa enggak? Hah? Terima. Enggak usah ditanya. Ini duit halal apa duit haram, Pak? Lari itu orang menengok, enggak jadi gitu. Betul? Nah, makanya kalau ada orang infak, terima aja begitu. Kalau nggak tahu apakah duit itu halal atau haram, yang nerima nggak masalah. Cuma yang ngasih bilangnya infak, sah apa enggak? Nggak sah. Kenapa? Karena itu harta haram. Jelas ya? Karena hartanya harta haram. Jadi harta haram tidak boleh akadnya itu infak. Karena infak itu hanya harta yang halal. Makanya kesian orang punya harta haram itu kesian. Dia sumbangin ke sana, dia bangun masjid, dia umpamanya hasil korupsi dapat 100 miliar, ya. Dia bangun 1000 masjid umpamanya dengan uang 100 miliar dengan niat wakaf, batil. Enggak ada pahalanya. Karena dalilnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi hatta dia bangun 1000 masjid dengan uang haram, niatnya wakaf, sah apa batil? Nah, kalau bahasa Arabnya batil, kalau bahasa kitanya batal, gitu ya. Nggak ada pahala mengalirnya. Tuh makanya kesian kalau punya uang yang haram, begitu. Nggak bisa nolong kita, nggak bisa nolong kita. Lalu gimana membersihkannya? Membersihkannya itu jangan diniatin infak. Akadnya sumbangan aja. Misalkan jalanan, ini saya perbaiki semua sumbangan dari saya, padahal duitnya dikorupsi. Boleh nggak? Boleh, gitu. Boleh. Akadnya jangan infak. Dan juga jangan wakaf, jangan sedekah. Pakai bahasa agama jangan. Karena agama hanya membolehkan infak dan lain sebagainya dari harta yang halal. Begitu, ya. Sudah paham infak ya? Ya. Kemudian yang kedua, sedekah. Sedekah ini lebih umum dari infak. Lebih umum. Kalau infak tadi bentuknya harus materi yang bernilai dan bermanfaat, kalau sedekah boleh bentuknya sesuatu yang bukan materi. Jadi sedekah lebih luas. Boleh bentuknya materi, mal, harta yang bermanfaat, atau bentuknya nggak bisa dipegang karena bukan materi. Contohnya apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Senyum bisa dinilai nggak bisa, ya. Bukan harta dia, bukan. Beda dengan makanan, ada manfaat fisiknya. Minuman ada manfaat fisiknya. Uang ada manfaat fisiknya. Tapi kalau senyum, dia bermanfaat tapi bukan manfaat fisik. Nah, itu maksudnya. Bukan materi. Jadi masuknya itu infak atau sedekah kalau senyum. Sedekah, ya. Boleh masuknya sedekah. Contoh, di jalanan ada paku, kita ambil dengan niat supaya tidak ada orang yang lewat bannya bocor. Itu infak atau sedekah? Sedekah. Karena dalam hadis juga disebutnya itu sebagai sedekah. Menolong seorang yang sudah sepuh, sudah tua renta, mau nyebrang, nggak bisa nyebrang, namanya infak apa sedekah? Sedekah. Sudah jelas sampai sini? Nah, jadi kalau infak itu harus bentuknya materi. Makanya jangan salah pemahaman. Kalau infak boleh pakai senyum, yang paling menderita itu ketua DKM masjid. Betul nggak? Begitu hari Jumu'ah diedarin kotak
infak. Wah, kata Buya, infak itu boleh senyum. Padahal tanggal muda, tapi karena infak boleh senyum, lewat kotak infak senyum. Lewat kotak infak senyum. Lewat kotak infak senyum. Semasjid senyum semua. Begitu dibuka sama ketua DKM kotak infak, isinya senyum. Memang ada senyum-senyum. Tuh, makanya jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Baik. Ini infak dan sedekah. Nah, sedekah ini terbagi menjadi dua. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Sedekah sunnah itu termasuk infak. Jadi sedekah dengan harta itu masuknya infak. Sedekah bukan dengan harta tapi dengan jasa atau senyuman seperti tadi, itu masuknya kategori sedekah gitu. Ini sedekah yang sunnah. Wakaf juga termasuk dalam yang sunnah. Nah, sekarang ada sedekah yang wajib, yaitu satu, zakat mal. Kemudian yang kedua, sedekah yang wajib, sedekah sunnah yang dinazarkan. Saya kalau sehat mau sedekah ke majelis 10 juta. Itu hukumnya apa? Wajib. Padahal sedekah itu hukumnya sunnah, tapi karena dinazarkan berubah menjadi wajib. Ya. Ingat, nazar itu hanya boleh dilakukan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Saya nazar, kalau saya sehat saya nggak mau sholat Jumat lagi. Nah, itu dilaksanakan nggak nazarnya? Nggak boleh, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Sampai sini jelas, jelas ya. Infak, sedekah, kemudian wakaf. Sekarang wakaf. Nah, wakaf itu pertama. Ini Buya ringkas saja supaya praktis. Pertama, bendanya harus punya daya guna atau daya manfaat jangka panjang. Karena al-waqfu di dalam fikih maknanya itu al-habsu. Al-habsu artinya menahan. Nah, al-habsu, al-waqfu menahan, menghentikan. Apa yang dihentikan? Manfaatnya. Apa yang ditahan? Bendanya. Jadi benda wakaf itu harus punya daya tahan yang lama dan harus punya daya manfaat yang lama. Itu nomor satu. Berarti kalau tadi nasi uduk boleh kita akadkan infak, boleh nggak? Boleh. Saya mau infak nasi uduk, sah nggak tuh? Kalau uangnya halal. Saya mau infak nasi padang, boleh? Boleh. Saya mau infak pecel lele, boleh? Ya, saya mau infak umpamanya 100 mangkok mie ayam, boleh? Boleh, begitu ya. Sah nggak? Sekarang wakaf. Saya mau wakaf 100 mangkok mie ayam pakai bakso. Sah nggak itu? Hah? Kenapa nggak sah? Daya tahannya tidak panjang dan manfaatnya juga tidak lama. Jadi kalau wakaf harus yang lama. Begitu. Nasi nggak bisa jadi wakaf. Wakaf nasi. Ya. Terus beras juga nggak bisa. Kalau emang mau langsung dimasak bagaimana? Kan begitu. Bahan makanan saya wakaf bawang misalkan begitu, nggak bisa. Minuman bisa nggak diwakafin? Kalau sumur boleh diwakafin. Kalau airnya, kalau sumurnya, kalau airnya enggak, sumurnya yang boleh. Digalinya itu kan begitu, sumurnya. Tapi kalau airnya yang enggak bisa diwakafin. Jadi kita wakaf sumur, bukan wakaf air begitu. Tapi kalau karpet boleh? Karpet, nah, kipas angin, lampu, pintu, mikrofon, boleh. Jelas sampai sini? Itu yang pertama, wakaf. Wakaf senyum boleh? Hah? Ini pengennya gampang-gampang aja sih. Saya mau wakaf nih Pak DKM, mau wakaf apa? Wakaf senyum gitu ya. Nggak boleh. Jadi wakaf yang pertama harus daya tahan lama dan daya gunanya panjang. Kemudian yang kedua, wakaf ini harus ada yang menerimanya. Disebutnya dalam rukun wakaf itu mauqufun alaihi, atau dalam istilah yang lebih populer nazir. Nah, Buya pesen nih kalau ada yang mau wakaf, pilih nazir yang paham hukum agama, yang paham ilmu tentang nazir. Karena banyak sekali konflik
antara wakif dengan nazir karena penyalahgunaan benda wakafnya. Ya, penyalahgunaan benda wakaf. Ada orang mewakafkan tanah buat masjid. Tadi Buya ngajar di majelis taklim ibu-ibu ba'da zuhur tadi. Ibu-ibu ada yang nanya, Buya katanya, kenapa ayah saya ngewakafin tanah, diserahin ke keponakan saya. Sama keponakan saya dibangun musola, bukan masjid. Padahal ayah saya pengennya masjid, dibangunnya musola. Nah, habis dibangun musola, sisa tanah dibangun rumah untuk anaknya, untuk mantunya, untuk cucunya, bikin kontrakan di situ. Gimana kira-kira itu? Boleh apa enggak? Nah, ini poin yang berikutnya. Wakaf itu harus dilaksanakan sesuai amanah pewakaf. Jadi Buya ingat waktu itu ada video yang beredar menjelang Idul Adha. Dalam video itu ada penceramah bilang begini, haram hukumnya motong korban di masjid. Haram hukumnya kalau potong korban di masjid pakai air di masjid. Haram hukumnya pakai selang masjid. Haram hukumnya pakai listrik masjid. Haram hukumnya pakai pisau masjid. Haram hukumnya pakai sapu masjid. Haram hukumnya pakai kain pel masjid. Haram semuanya begitu. Nah, akhirnya pada nanya ke Buya, gimana itu ada yang bilang haram, nggak boleh motong kurban di masjid? Kata saya, itu omongan, enggak semuanya salah, tapi enggak semuanya benar. Kenapa enggak semua salah? Harta wakaf harus dilaksanakan sesuai amanah pewakaf. Amanah pewakaf. Saya wakaf masjid. Masjid ini saya niatkan hanya boleh dipakai untuk sholat jamaah dan majlis taklim. Yang lain jangan ya. Buat itu aja 2. Nah, kalau ahli wakafnya itu, yang pewakafnya itu menyampaikan seperti itu, maka betul yang dikatakan Ustadz itu bahwa haram hukumnya motong sapi di masjid. Bukan hanya motong sapi, pokoknya semua kegiatan selain sholat dan majlis taklim, termasuk akad nikah di masjid, haram jadinya kalau begitu. Karena amanah dari yang mewakafkan. Tapi kalau orang yang mewakafkan ngomong begini, saya wakaf masjid, silahkan dipakai untuk segala macam ibadah. Ya, yang kata siapa nih? Kata yang wakaf. Nah, kalau begitu boleh nggak dipakai buat motong kambing? Boleh. Buat Idul Adha boleh nggak? Boleh. Motong korban di situ boleh. Pernikahan di situ boleh. Santunan anak yatim di situ boleh. Jumat berkah di situ boleh. Nah, begitu. Nah, karena itu di awal tadi Buya sampaikan, dalam Islam akad harus jelas. Akadnya harus jelas. Kita yang nerima akad juga harus jelas, harus tanya, ini buat apa nih wakafin tanah nih? Buat pesantren. Oh, buat pesantren. Iya. Berarti segala kebutuhan pesantren boleh di situ. Boleh. Nah, silakan. Mau bikin koperasi di situ, mau bikin guest house di situ, ya. Mau bikin rumah-rumah guru di situ, boleh nggak? Boleh. Mau bikin hidroponik, boleh nggak? Tapi kalau yang wakaf bilang, ini tanah buat pesantren khusus asrama, nah lo khusus asrama, boleh nggak bikin rumah gurunya? Nggak boleh. Tuh, jelas ya. Jadi wakaf itu harus sesuai amanah dari yang mewakafkan. Nah, Buya rasa karena waktu, ya, Buya rasa cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya, Buya persilahkan. Silahkan.